Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Para pecinta sirah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita awali kajian sirah sahabat ini dengan urutan sahabat yang pertama, yaitu Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Khalid Muhammad Khalid dalam kitabnya memberikan note terhadap Mus'ab bin Umair ini dengan sebutan awwalu sufara'il Islam, duta dakwah pertama dalam Islam. Para pecinta sirah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, sosok seorang sahabat muda, sehingga Khalid Muhammad Khalid menorehkannya dengan narasi dengan kata-kata gurrah fityan Quraisy. Ini adalah sosok seorang pemuda Quraisy yang bahasa kita menyebutnya bisa jadi boleh disebut good looking, orang yang enak dipandang, enak dilihat. Wa aufahum bahaan wa jamalan wa syababa, bahkan dalam hal performanya sampai parasnya mungkin dan jiwa mudanya benar-benar ada pada sosok Mus'ab bin Umair ini. Dalam istilah kita sekarang ini bisa disebut dengan Gen Z dan milenial. Begitu kira-kira sosok pada Mus'ab bin Umair. Para sejarawan menyebutkan juga tentang Mus'ab bin Umair ini dengan kana a'tar ahli Mekkah. Jadi primadonanya masyarakat Mekkah. Sampai dikatakan bahwa tidak ada seseorang yang mendapatkan hidup yang gemerlap, yang nyaman dengan segala fasilitas dan sarana di kota Mekah waktu itu, sosok seorang pemuda, kecuali Mus'ab bin Umair saja yang mendapatkan keberuntungan seperti itu, tinggal di tengah keluarganya yang kaya tentunya. Kemudian Mus'ab bin Umair ini diberikan juga julukan juga Mus'ab al-Khair. Jadi Mus'ab yang artinya pemilik segala banyak kebaikan yang disematkan pada dirinya, disandang olehnya. Para pecinta sirah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkenalan Mus'ab pertama dengan Islam ini adalah berawal dari ketika sayup-sayup mendengar ada informasi banyak orang berkumpul di kediaman Arqam bin Abil Arqam atau yang disebut dengan Darul Arqam. Rasa penasaran sosok Mus'ab bin Umair sebagai seorang pemuda, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Ternyata Allah takdirkan dia bisa masuk ke dalam kediaman Arqam bin Abil Arqam, mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata jiwa mudanya begitu mudah untuk menerima kebenaran. Sehingga saat itu juga Mus'ab bin Umair tertarik dan masuk Islam. Namun setelah dia menyatakan diri masuk Islam, maka terbersitlah dalam pikirannya bahwa dia akan menghadapi tantangan yang sangat berat di hadapannya. Bagi Mus'ab bin Umair, yang membuat hatinya berat bukanlah berhala-berhala sesembahan yang ada di Mekah atau para tokoh-tokoh hebat kaum musyrikin kota Mekah. Bagi dirinya semua itu tidak berarti apa-apa kalaupun dia mendapatkan tantangan dan perlawanan. Tapi yang sangat memberatkan dirinya, hatinya adalah tantangan dia harus menghadapi ibundanya tercinta. Itulah yang paling memberatkan. Karena itu Mus'ab bin Umair tetap merahasiakan keislamannya, tidak memberitahu siapapun hatta kepada ibundanya. Sampai kemudian ada yang membocorkan rahasia keislamannya itu, yakni seorang yang bernama Utsman bin Tolhah, yang sengaja menyelinap di rumah Arqam bin Abil Arqam atau di Darul Arqam, dan ternyata di situ dilihatnya betul Mus'ab bin Umair ada di dalamnya,
bahkan mengikuti gerakan sholat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diadukanlah hal tersebut kepada ibundanya. Maka disinilah saat-saat Mus'ab bin Umair menghadapi ujian, tantangan yang sangat berat. Ketika ibunya langsung mengultimatum, mengancam dirinya. Karena setelah ketahuan dia masuk Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, kata ibundanya, idhab lisa'nika, lam u'addu laka umma. Ya. Pergilah kemana engkau suka. Pergilah, urus dirimu sendiri. Jangan anggap lagi aku sebagai ibumu. Artinya itu kata-kata yang sesungguhnya sangat berat bagi Mus'ab bin Umair. Tetapi keimanan dan akidah Mus'ab bin Umair ini bisa jadi karena juga menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laisa laka bihi ilmun wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hatta kedua orang tua sekalipun kalau dia memaksa untuk kembali kepada kemusyrikan tanpa dasar pengetahuan yang jelas, jangan ikuti keduanya. Tetapi tetap mendampinginya, menemaninya di dunia dengan sikap-sikap yang baik. Maka dengan segala kerendahan hatinya, Mus'ab bin Umair mengatakan kepada ibundanya, ya umma, inni laki nasih. Wahai ibunda, aku hanya ingin menjaga, memelihara ibunda. Wa alaiki syafuk, tidak berkurang kasih sayangku, belas kasihanku juga kepada ibunda. Fashhadi alla ilaha illallah. Sudahlah, ibunda ucapkan saja kalimat syahadah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Maka ibundanya dengan tegas menolak ajakan Mus'ab bin Umair dengan mengatakan, la adkhul fi dinik, aku tidak akan pernah mau masuk ke dalam agamamu. Para pecinta sirah sahabat rahimakumullah, sejak saat itulah Mus'ab bin Umair terpaksa berpisah dengan keluarganya, dengan ibundanya yang dicintainya. Dia tetap memilih bersama Rasul SAW dan para sahabat, bahkan sempat hijrah ke Habasyah bersama para sahabat-sahabat lainnya. Para pecinta sirah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu, ketika Rasul SAW mulai memperkenalkan dakwah ini kepada orang di luar Mekah, qadarullah Rasul berhasil merekrut ada 7 orang awalnya, yaitu para penziarah dari Yathrib yang sedang berkumpul di Mina di dekat Aqabah. Beliau datangi dan ternyata mereka mau beriman. Itulah yang menjadi cikal bakal kaum Ansor nanti di Yathrib atau di Madinah. Tahun berikutnya datang lagi sebanyak 12 orang menghadap Rasul, minta dikuatkan keimanan keislamannya. Dan kemudian Rasul memilih Mus'ab bin Umair sebagai duta dakwah, mengiringi orang-orang yang sudah masuk Islam di kota Yathrib ini agar dijaga, dirawat, ditarbiyah, dididik oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, sambil mencari lagi terus orang-orang baru yang mau menjadi muslim, mukmin di kota Yathrib tersebut. Maka disitulah Mus'ab bin Umair menunjukkan kesemangatannya sebagai duta dakwah pertama dalam Islam, bersama seorang sahabat sepuh dari Yathrib yang bernama As'ad bin Zararah. Didampingi olehnya berkeliling ke seluruh pelosok kota Yathrib menyampaikan dakwah Islam ini kepada mereka. Berbagai macam tantangan, rintangan dihadapi oleh Mus'ab dengan penuh lapang dada. Di antaranya ketika berhadapan dengan seorang tokoh Yathrib yang bernama Usaid bin Hudair. Ini tokoh yang sangat dikenal di Yathrib, yang kemudian memberikan ultimatum ancaman kepada As'ad bin Zararah dan Mus'ab bin Umair ketika datang kepadanya menyampaikan ajaran barunya ini kepada mereka. Lalu
Usaid bin Hudair mengatakan dengan nada mengancam, ma jaa bikuma ila hayyina. Apa yang kalian datangkan ke kampung kami ini? Tusaffihani du'afa'ana. Kalian cuma ingin mengelabui orang-orang bodoh kami, orang-orang lemah kami. I'tazilana. Lebih baik kalian menjauh dari sekarang, menyingkir dari sekarang. Idza kuntum la turidanil khuruja minal hayah. Jika kalian masih pengen hidup, pergilah segera dari tempat ini sekarang juga. Kira-kira seperti itu ancaman Usaid bin Hudair. Tapi seorang Mus'ab bin Umair yang cerdas, tenang, ya, dan yakin hati orang bisa berubah, dia justru mengatakan dengan tenangnya kepada Usaid bin Hudair, seraya mengatakan, awala tajlisu fatastami. Bisakah berkenan Bapak duduk sebentar dan mau mendengarkan apa yang kami sampaikan? Fa in radita amrona qabiltahu. Kalau nanti Bapak merasa berkenan dengan apa yang kami sampaikan, ya, boleh diterima. Wa in karihtahu kafafna anka ma takrah. Tapi kalau Bapak tidak berkenan, juga bagi kami tidak mengapa. Kami akan tetap, ya, menjaga dari apa yang tidak Bapak senangi terhadap apa yang kami sampaikan. Ternyata ini kalimat-kalimat lembut yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, pendekatan yang santun, berhasil meluluhkan Usaid bin Hudair sehingga mau, ya, menerima tawaran itu untuk mendengarkan sejenak apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan ternyata benar, subhanallahil azim. Setelah disampaikan sedemikian rupa oleh Mus'ab bin Umair dalam menyampaikan dakwahnya, tentu dengan kalimat-kalimat yang baik, untaian yang indah, santun, mempesona, maka Usaid bin Hudair kemudian justru spontan berbalik pernyataannya dengan mengatakan, ma ahsana hadzal qaul wa asdaquhu. Alangkah bagusnya apa yang kau sampaikan ini, berisikan semua dengan kebenaran. Alangkah benarnya apa yang kau sampaikan ini. Kaifa yasta'u man yuridu ayyadkhula fi hadzal din. Bagaimana caranya kalau ada seseorang yang mau masuk dalam agama ini? Nyata Mus'ab bin Umair sangat gembira sekali mendengarkan jawaban ini, sampai beliau bertakbir, mengumandangkan tahlil dan takbir di tempat tersebut. Lalu Mus'ab menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Usaid bin Hudair tadi. Kata Mus'ab, yutahhiru thawbahu wa badanahu. Orang itu harus mensucikan dirinya, bajunya, pakaiannya, dan badannya. Wa yashhadu an la ilaha illallah. Dan setelah itu dia menyatakan kesaksiannya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka Usaid bin Hudair sejenak meninggalkan Mus'ab, lalu kemudian tidak lama dia sudah kembali dengan sekujur badannya tampak terlihat habis mandi, basah semuanya, sampai disebutkan di sini tetes-tetes air jatuh dari sela-sela rambutnya. Yaqturul ma'at tahur min sa'ri ra'sihi. Tetes-tetes air jatuh dari sela-sela rambutnya. Dan dengan tegasnya kemudian dia mendeklarasikan dua kalimat syahadat di hadapan Mus'ab bin Umair. Dia bersaksi, alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.